mereka terstandar dalam melaksanakan pelayanan. Kita mengembangkan standar-standar global tentang pekerjaan sosial itu sendiri yang disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pekerja sosial. Kenapa sertifikasi itu akhirnya dibutuhkan? Karena sertifikasi itu untuk pengakuan terhadap legalitas pekerjaan sosial itu sendiri. Jadi sertifikat itu kan surat tanda yang diberikan karena seseorang telah lulus kompetensinya. Yeah. Itu. Jadi saya ulang lagi, sertifikasi diperlukan itu selain untuk pengakuan secara legal terhadap pekerjaan sosial, jadi kepastian hukumnya, juga untuk pengakuan terhadap kualifikasi dan kompetensi pekerjaan sosial itu sendiri. Dan yang lebih akurat lagi, ini dampak ke masyarakat sebagai sekarang bukan PMKS, bukan penyandang masalah sosial, kesejahteraan sosial, tapi untuk Permensos tahun 2019, PMKS dirubah menjadi PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, itu harus terlindungi. Jadi PPKS ini kan bagian dari masyarakat, jadi pelayanannya harus terlindungi. Oleh sebab itu, SDM yang mendampingi dalam menyelesaikan masalah sosial ini harus punya sertifikat agar pekerjaannya legal gitu ya. Jadi pengakuan-pengakuan itu semakin hari semakin ditingkatkan. Karena apa, Mbak? Karena penyelenggaraan KESOS sampai saat ini, jadi gini, setelah Undang-Undang Nomor 11 2009 tentang kesejahteraan sosial, di dalamnya ada SDM tentang KESOS, pekerjaan sosial memang sudah dilaksanakan oleh para pakar, para profesi, dan ada sekolahnya. Kami punya dulu namanya STKS ya Pak Agus, sekarang jadi Poltekkes, itu milik Kementerian Sosial yang melahirkan tenaga-tenaga kesehatan sosial profesional, generalis, dan spesialis ya Kang ya, kedepannya seperti itu. Karena tuntutan ini harus kita sikapin dengan sangat bijak. Perkembangan permasalahan sosial secara jumlah dan kompleksitas permasalahan itu harus segera ditindaklanjutin. Permasalahan sosial yang ditangani oleh pekerja sosial itu permasalahan sosial yang ditangani oleh pekerja sosial itu ada beberapa, Mbak. Satu, praktek pekerjaan sosial profesional. Pekerja sosial itu menangani permasalahan sosial itu dengan sangat baik, dengan dia memiliki surat izin untuk praktek ya Pak Agus ya, karena ini profesi, terus mereka menyelesaikan permasalahan itu terencana, terpadu, berkualitas, berkesinambungan. Karena bagaimanapun masalah sosial ini dari mulai cucunya sampai nenek apa kakeknya ini jadi pekerjaan Kementerian Sosial khususnya dalam bidang apapun, dari mulai kehidupan mereka secara sosial, kehidupan mereka secara sandang pangannya, dan terutama kehidupan sosialnya. Ketika seseorang itu kehidupan sosialnya sudah baik, diharapkan permasalahan dirinya itu diawali dengan internal. Permasalahan sosial itu ada internal eksternal. Internalnya pasti dari individu itu sendiri, tapi pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga pertama dan masyarakat yang ada di sekelilingnya itu berdampak sangat besar pada implementasi individu itu dalam menyikapin permasalahan sosial itu sendiri. Iya. Okay. Ibu Dia, ini mengenai sertifikasi sosial ini kan adalah pengakuan legalitas. Yes. Nah, apa sanksi jika seorang pekerja sosial ini tidak memiliki sertifikasi sosial ataupun konsekuensinya? Sanksi. Nanti masalah sebentar Mbak, bukan saya mencoba untuk mematahkan semuanya, tapi Pak Agustus Fajar di sebelah saya ini adalah tim penguat kami agar pelaksanaan sertifikasi itu semakin kuat. Kami punya mitra LSPS itu sendiri, walaupun beliau lembaga ini independen, Pak Agus salah satu tim kami di LSPS yang selama ini bersama-sama menyelesaikan, melaksanakan, mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi itu. Karena saya lihat di instrumen wawancara ini ada sertifikasi, nanti secara detailnya
akan dijelaskan oleh Pak Agus. Jadi secara garis besar ini untuk sementara saya akan berpijak apa yang menjadi frame saya bicara pagi ini untuk khusus sertifikasi. Nanti saya pasti akan lebih jelas oleh Pak Agus Fajar gitu. Baik. Ya Mbak ya. Nah, boleh kita langsung ke Pak Agus ya Pak Agus ya. Sebelumnya ini sebenarnya apa sih fungsi dari sertifikasi sosial ini dan apa manfaatnya bagi pekerja sosial? Ya, terima kasih. Jadi dengan adanya sertifikasi ini kita melihat ada pengakuan. Ya. Jadi pengakuan itu bisa dari masyarakat, bisa dari lembaga, bisa dari manapun. Tetapi pengakuan ini kenapa penting? Karena kalau sudah diakui, tentu saja komitmen dia, tanggung jawab dia akan memberikan yang terbaik bagi orang yang diberikan layanan. Jadi kalau kita bicara masalah sertifikasi, seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi, kalau diakui oleh lembaga resmi, oleh masyarakat yang memang membutuhkan layanan, itu tentunya secara legal akan dijadikan pijakan bahwa kita akan memilih SDM tersebut. Kemudian kalau misalnya tadi tidak diakui, siapa nanti yang akan mempertanggungjawabkan ketika yang bersangkutan melakukan kesalahan-kesalahan? Artinya dalam prakteknya seseorang yang telah tersertifikasi itu sudah mempunyai pengakuan secara legal dalam bentuk sertifikat bahwa yang bersangkutan dari sisi pengetahuan, dari sisi keterampilan, dan dari sisi sikap atau nilai sudah terstandar. Artinya apa yang dilakukan kita percaya. Nah, kepercayaan inilah yang sebetulnya kita harapkan setelah dipercaya SDM tersebut bisa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang ditentukan. Kalau dia dalam melaksanakan tugas kepada masyarakat, misalnya masyarakat miskin PKH, itu punya pengetahuan yang cukup. Dia bagaimana pendekatan terhadap masyarakat, kemudian dari sisi keterampilan bagaimana dia mempunyai keterampilan mendengarkan, mencatat, melaporkan, dan punya etika menjaga kerahasiaan, bagaimana dia bisa memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya, maka yang bersangkutan akan aman-aman saja. Jadi dia dapat dipercaya, dapat diberikan tanggung jawab, dapat melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkualitas. Tetapi kalau ini tidak dipunyai keterampilan atau dia tidak kompeten dan tidak diakui, siapa nanti yang akan bertanggung jawab? Oleh karena itu masyarakat dilindungi, kemudian lembaga atau pemerintah yang mempunyai berbagai macam program juga dilindungi agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SDM, Peksos, TKS, penyuluh, dan juga relawan dapat dilaksanakan secara baik. Baik. Ya. Nah, ada 3 aspek dalam uji kompetensi ini ya, diantaranya body of knowledge, value, dan apa sih sebenarnya itu skill dan lain sebagainya. Boleh dijelaskan ya. Pak Agus? Baik, mengenai pertama bahwa seseorang boleh jadi pekerja sosial, dia harus memiliki pengetahuan. Jadi kerangka pikir dia bahwa dengan pengetahuan yang dia miliki, dia harus mengetahui ketika ada permasalahan A, bekal apa yang dia harus miliki. Karena dia akan mencoba memberikan jalan keluar, memberikan pemecahan masalah. Dengan bekal itu, dia akan secara cepat, tepat, dan akurat dapat menyelesaikan masalah. Artinya bekal-bekal tadi untuk menyelesaikan masalah tadi misalnya PKH, kemiskinan, yang dibidik siapa? Keluarga. Tentu ada beberapa konsep atau pengetahuan. Misalnya konsep tentang keluarga, konsep tentang perkembangan remaja. Karena di sana sebuah keluarga ada remajanya, bagaimana remaja itu mempunyai ego tertentu, mencari identitas. Nah, kalau kita tidak mempunyai pengetahuan, tentu kita tidak akan dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Karena kita mempunyai frame yang keliru. Artinya dengan pengetahuan yang cukup, kita dapat menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada. Yang kedua, keterampilan. Ketika keterampilan ini diterapkan kepada penanganan masalah, dia akan tahu kapan
timingnya untuk menyelesaikan masalah dan berapa lama perkiraan dapat diselesaikan dan dengan siapa dia bisa bekerja sama, dengan siapa dia bisa kolaborasi agar permasalahan itu dapat diselesaikan secara baik. Sehingga nantinya ketika keterampilan ini dilakukan, dia akan secara efektif menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita tidak punya keterampilan, dia akan menyelesaikan masalah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan tidak akan selesai. Bahkan ada penolakan dari yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah nilai. Nilai di sini ada yang mengatakan prinsip, ada yang mengatakan etika. Ini juga sangat penting. Ketika ini semua dijaga, masyarakat akan merasa bahwa dia terlindungi. Rahasianya, kemudian dia merasa diberikan kesempatan, kemudian dijaga harkat dan martabatnya, sehingga dia menjadi sosok yang ketika ada perubahan perilaku menjadi sosok manusia atau masyarakat yang lebih baik, tanpa tersinggung oleh hal-hal yang lain. Tidak dikatakan bahwa yang bersangkutan ini masyarakat miskin atau bahkan ada stigma. Nah, tidak demikian. Dengan adanya dimilikinya prinsip atau nilai dari pekerja sosial SDM yang kita sertifikasi, maka dia akan menjaga itu semua. Sehingga nantinya dengan adanya program, berbagai macam program maupun pemberdayaan yang dilakukan, dia akan berubah sikapnya menjadi sikap yang lebih baik. Berarti 3 aspek, body of knowledge, body Skill, of skill, dan body of value, ya. Oke, baik. Nah, dengan Pak Jup, ini bagaimana nih praktek Paksos dan TKS di Provinsi Bengkulu, Pak Jup? Jadi begini, pekerjaan sosial itu adalah seperti tadi digambarkan, terdiri dari body of knowledge, kemudian pengetahuan, dan yang didasari oleh itu skill, ya, keterampilan. Sebenarnya itu adalah bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial, ya, meningkatkan keberfungsian sosial, sehingga tujuan pada akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, dalam hal ini Ikatan Pekerja saat ini masih Ikatan Pekerja Sosial Profesional, pekerjaan sosial profesional. Memang kita masih mengurus sudah selesai masalah pendaftaran di Badan Hukum sudah selesai, dan memang ada perubahan sedikit, walaupun tetap inti dan tujuan tetap sama untuk menghimpun rekan-rekan profesi yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial dalam satu wadah, khususnya di Provinsi Bengkulu melalui DPD Provinsi IPSPI Provinsi Bengkulu. Nah, saat ini memang kita banyak tumbuh lembaga kesejahteraan sosial. Nah, lembaga kesejahteraan sosial ini perlu diisi dengan SDM berlatar belakang kesejahteraan sosial maupun tenaga kesejahteraan sosial yang bergerak di bidang usaha-usaha kesejahteraan sosial yang harus tersertifikasi. Makanya sebenarnya ini adalah mimpi kita juga, mimpi semua barangkali, termasuk di DPD IPSPI Provinsi Bengkulu, mengusulkan kepada Pusbangprop untuk melaksanakan ujian sertifikasi ini. Karena apa? Karena kedepannya kita dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 itu pelayanan atau istilahnya apa yang kita laksanakan terhadap klien atau penyandang masalah tadi seperti dijabarkan oleh Ibu, ataupun masyarakat ataupun organisasi, itu harus terstandar. Melalui sertifikasi ini makanya kita istilahnya mendekatkan diri pada standarisasi pelayanan tersebut. Mungkin itu. Nah, sejauh ini apa hambatan yang dialami oleh pekerja sosial dan TKS dalam menjalankan proses ujian kompetensi sertifikasi ini, Pak? Barangkali kalau ujian kompetensi ya relatif dari masing-masing peserta menyiapkan diri barangkali ya. Ya, contohnya seperti saya mungkin sudah terlalu lama tidak meninggalkan ranah itu, jadi ranah konsep teori dan sebagainya mungkin agak kesulitan karena harus membaca literatur, buku-buku dan sebagainya. Tapi kalau bagi kawan-kawan yang masih baru-baru lulus dan sebagainya itu mungkin lebih mudah. Dan ini memang itu hambatan di situ karena memang kita berdasarkan pada knowledge tadi, pengetahuan tadi, dan harus selalu update.
knowledge karena berkembang. Benar. Ilmu pengetahuan itu berkembang. Nah, ini kadang-kadang kawan-kawan sering menyepelekan gitu. Begitu ada seminar, ada apa, mereka nggak mau ikut. Alasannya mungkin biaya dan sebagainya. Padahal sebetulnya itu untuk mengembangkan diri kita. Mengembangkan diri kita, baik itu pengetahuan maupun praktek. Nah, perkembangan lembaga kesejahteraan sosial saat ini di Bengkulu itu sudah semakin meningkat. Baik itu yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial maupun bukan. Tapi dengan hadirnya lembaga ini, itulah lahan kita sebetulnya. Dan kita harus siap. Apabila kita tidak tersertifikasi, kita tidak bisa masuk ke lembaga itu yang notabene melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Artinya melaksanakan layanan kesejahteraan sosial begitu. Mungkin salah satu syarat itu. Salah satu syarat harus dipenuhi. Apalagi dengan globalisasi suasana globalisasi saat ini, itu nanti kita bisa aja direbut sama dari tenaga-tenaga asing gitu, dari luar. Benar. Nah, itu kan kalau misalnya untuk mendapatkan sertifikasi ini harus mencakup 3 aspek ya, tadi telah disebutkan. Nah, apa harapan Bapak nih untuk para pekerja sosial ataupun TKS yang belum tersertifikasi dan yang sudah tersertifikasi? Ya, harapan kita pada rekan-rekan memang ini kan terbatas juga mungkin anggaran, kemampuan kita. Kita memang selalu memotivasi, selalu mengajak rekan-rekan untuk ayo ikut, karena kegiatan ini kan bisa dilakukan secara daring Bu ya, secara daring, daftar sendiri, kemudian nanti ujiannya ya bisa nanti oleh balai istilahnya Pusbangprop. Nah, sertifikatnya gratis sebetulnya. Gratis sebetulnya, cuma pelaksanaan ininya mungkin agak kesulitan karena memang terbatas kesempatannya barangkali. Baik. Nah. Ini sertifikasinya gratis, tapi yang menjadi kendala apa tuh? Ya. Mungkin dari balai mungkin ya, dari memang dari Kementerian Sosial sendiri sudah menganggarkan sekian rupiah ya untuk pelaksanaan ini. Jadi dari kita tidak memungut 1 rupiah pun. Iya, tidak. Jadi kita tidak memungut, tetapi mereka mengajukan ke LSPS maupun ke Pusbangprop Kemensos. Kemudian kita jadwalkan sesuai dengan asesor yang tersedia dan kesiapan tempat. Namun pada saat pelaksanaannya, kendala dari peserta itu adalah kan peserta itu tidak berdomisili di ibu kota, di satu tempat. Dia tersebar. Maka ketika dia harus mendatangi tempat itu, dia perlu ongkos. Kemudian dia perlu penginapan kalau misalnya dia harus menginap. Nah, hal-hal yang lain kalau terkait dengan sekarang ketika ada dengan sistem daring, dengan online, dia harus punya kuota dan sebagainya. Ini barangkali beberapa hambatan, tetapi memang kita juga mengharapkan dari pihak setempat, dinas sosial setempat, untuk membantu memfasilitasi. Artinya ketika ada kesulitan-kesulitan yang sebetulnya dari sisi biaya tidak terlalu besar, tetapi bisa diakomodir oleh dinas sosial kabupaten kota setempat agar bisa diikut sertakan, ya, karena ini sangat berharga dan ini ada semacam kesempatan yang tidak boleh terlewatkan. Sampai saat ini masih gratis. Sedangkan untuk ke depan mungkin kalau memang kan ada sertifikasi itu ada yang namanya P1, P2, P3 untuk lembaga sertifikasinya. Untuk kita untuk P2 ini dan P1 betul-betul 100% gratis. Tetapi untuk P3 yang diselenggarakan mandiri itu memang menaripkan atau meminta semacam biaya dari calon peserta sertifikasi untuk P3. Sampai saat ini belum ada yang P3. Tetapi ini kesempatan sebetulnya. Targetnya juga cukup banyak yang diberikan oleh Kementerian Sosial, kita manfaatkan, jangan sampai ini. Dan ada yang tadi kenapa calon peserta akhirnya ada hambatan ya untuk mengikuti, karena dia pada saat kemungkinannya pada saat yang sama merasa sudah senior, dia sudah lupa. Nah ini merupakan tantangan. Kalau memang ini bisa dilakukan, artinya sebetulnya ada semacam jalan keluar, jalur khusus. Nah, kan insya Allah usianya 45 tahun, pasti di atas 45 tahun.
ada kesempatan beliau sertifikasi langsung. Ya. Karena beliau di atas 45 tahun, masa kerja 15 tahun, di atas 15 tahun, itu beliau tidak harus mengikuti ujian kognitif seperti kemarin, tapi langsung apa namanya? Ya, kita sebutkan jalurnya sertifikasi langsung. Sertifikasi Oh, oke, langsung ada itu jalurnya. hanya Ada jalurnya. Ya, Itu dia tinggal antisipasi itu. tinggal menyusun apa pengalaman beliau dalam Pengalaman bentuk saja. tulisan. Jadi ada asesor, jadi LSPS dan Pusbangpros bermitra lagi. Jadi ada sosok asesor di antara kami Pusbangpros sama LSPS yang secara teknis melaksanakan uji kompetensi sertifikasi ini, Mbak. Asesor itu ada karena kompetensinya dia diangkat dan diberhentikan oleh Kementerian Sosial, dan LSPS tugasnya menugaskan mereka untuk bisa menilai kemampuan-kemampuan para pendamping sosial, khususnya yang saat ini pendamping PKH, untuk tersertifikasi. Jadi sertifikasi ini tahun ini Kementerian Sosial melalui Pusbangprov dari 2012 ya, Pak Agus, itu kita baru mensertifikasi pekerja sosial dan tenaga sertaan sosial. Tapi tahun 2020 Pusbangprov, Peksos dan Pensos diamanai untuk bisa mensertifikasi 2 SDM Kesos lainnya, antara lain penyuluh sosial dan relawan sosial. Itu jadi PR kita sangat banyak. Namun demikian, untuk yang sudah saya utarakan di awal, mungkin di narasinya Mbak Indah, bahwa di tanggal 8 dan 9 ini kami melaksanakan sertifikasi jalur reguler di 5 provinsi serentak. Ada Sumatera Utara, Palembang, Padang, dan Papua, Bengkulu terakhirnya. Sertifikasi reguler ini pesertanya ASN dan non-ASN, termasuk beliau kan ASN. Selain itu, para pendamping PKH yang sudah ikut diklat namun belum tersertifikasi, atau pendamping PKH yang tahun sebelumnya itu tidak lulus sertifikasi, bisa mengulang. Diberi kesempatan sekali lagi. Jadi ketika tidak lulus di tahun sebelumnya, itu diberi kesempatan ikut ujian kompetensi lagi tahun berikutnya. Jadi kebaikan Kemensos Pusbangpros sampai seperti itu. Kemensos hadir ya? Kemensos hadir. Jadi gini Mbak, jadi betul apa yang diutarakan Pak Agus, bahwa sertifikasi ini gratis. Jadi semua yang melaksanakan pekerjaan sosial berhak untuk mendapat sertifikat karena pekerjaannya. Namun demikian kondisi kita di sini seperti diutarakan Pak Agus, bahwa pendamping itu ada di mana-mana. Tahun 2017 sampai 2019 akhir itu prioritas sertifikasi Kementerian Sosial itu diutamakan untuk pendamping PKH karena prioritas nasional. Namun untuk tahun 2020 di awal tahun dulu kita sedang bebenah, tapi sudah menyiapkan perangkatnya, ya materi, soal-soal ujian. Kita harus mensertifikasi juga selain penyuluh sosial dan relawan sosial, pendamping-pendamping sosial lainnya. Karena Kementerian Sosial itu kan punya Direktorat Pemberdayaan, punya Direktorat Pelindungan Jaminan Sosial, punya Direktorat Rehabilitasi Sosial, yang di dalamnya ada pendamping-pendamping. Contoh rehabilitasi sosial yang paling banyak nih, di sana ada pendamping disabilitas, pendamping lanjut usia, pendamping nafsa, pendamping anak yang disebut Sakti Peksos, dan pendamping ODH. ODA. Yang di lain tempat ada pendamping Kube, ada pendamping KAT, ada Tagana, itu masuk relawan sosial. Tagana relawan sosial, Mbak. Jadi sangat banyak PR kami, moga-moga kami semua sehat. Jadi jadi kompetensi ini penting, seperti diutarakan Pak Agus, dikuatkan oleh Pak Jub, bahwa legalitas sertifikasi ini penting untuk legalitas dan pengakuan hukum, karena pelayanan sosial yang diberikan kepada PPKS ini harus legal juga. Jangan ada pihak-pihak yang mengaku bahwa saya pekerja sosial. Jadi ini yang membatasin bahwa pekerjaan sosial ini amat sangat penting di Indonesia, mengangkat permasalahan kemiskinan yang jadi masalah sosial konvensional yang seperti yang saya utarakan di depan tadi. Jadi pekerja sosial ini dimanapun berada itu sangat penting untuk diakui keberadaannya,
karena ini jadi pekerjaan sosial ini bagian dari pekerjaan masyarakat. Pemerintah tidak akan bisa menyelesaikan masalah sosial tanpa peran serta masyarakat. Salah satu contohnya, di tanggal 29 November 2012, tidak hanya sertifikasi yang dicanangkan oleh Menteri Sosial, Pak Salim Segaf, tapi juga akreditasi. Yang seperti disebutkan oleh Pak Cup tadi, bahwa lembaga kesejahteraan sosial yang didirikan oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, itu saat ini kalau mereka bisa mendapatkan perhatian, bantuan dari pemerintah, itu harus sudah terakreditasi. Syaratnya itu. Walaupun kita apresiasi sekali oleh masyarakat yang dengan empatinya, dengan pedulinya, beliau biasanya itu individu yang mendirikan lembaga kesejahteraan sosial dengan dana sendiri, Mbak. Beliau membantu pemerintah, dimulai dengan menyantuni dulu, awalnya menyantunin secara insidental, mungkin sebulan sekali, lansia, anak terlantar. Lama-lama beliau dengan kemitraan, jadi kemitraan itu penting sekali untuk meningkatkan kapabilitas, kapasitas, dan profesional lembaga dan SDM-nya, itu memacu untuk mereka semakin baik. Jadi ketika lembaga itu bisa terakreditasi dari level C sampai A, itu didukung salah satu SDM. SDM tersertifikasi pertama, yang kedua utama sebenarnya diharapkan mereka punya Peksos ya, Pak Agus, Pak Cup. Jadi di situ nilainya bisa A insya Allah. Karena bukan mengecilkan artian non-kesos, tapi Peksos ini jadi role model sebenarnya. Kita harapkan para sarjana yang dilahirkan oleh perguruan tinggi Kesos yang dimulai oleh Poltek Kesos milik Kementerian Sosial dan perguruan tinggi lainnya, ada 31 perguruan di Indonesia ini yang memiliki jurusan Kesos yang tergabung di Asma Kapsi. Itu perkumpulannya itu sudah bersinergi dengan Kementerian Sosial, khususnya Pusbangprov, untuk ikut membangun, bersinergi menyelesaikan permasalahan sosial, utamanya SDM pekerja sosial dan lembaga kesejahteraan sosial yang menaungi para pekerja sosial di masyarakat. Itu Mbak ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, pemirsa, kita akan lanjut lagi mengenai tema kita di hari ini, sertifikasi sosial, dan masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Namun kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami.